Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak sekalian? Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa Bu Ika? Sehat. Alhamdulillah masih sehat. puasa. Alhamdulillah. Bu, ini ada pertanyaan nih Bu. Sekarang ini kita sudah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan. Nah, apakah ada perbedaan antara 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga? Nih, ini perbedaan dalam hal apa ya Bu ya? Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat. Itu beliau menjelaskan bahwa ada hadis yang populer, cukup populer, sering kita dengar juga, bahwa 10 hari pertama di bulan Ramadan itu Allah melimpahkan rahmatnya untuk kita. Kemudian 10 hari yang kedua itu memberikan ampunan. Kemudian 10 hari yang ketiga itu adalah Aidkun minanar, atau membebaskan dari siksa api neraka. Setelah dikaji itu ternyata hadis itu konon katanya dhaif. Ya. Karena sesungguhnya Allah memberikan ketiganya, baik rahmat, maghfirah, ampunan maupun membebaskan dari siksa api neraka, itu ternyata oleh Allah diberikan kepada kita sejak hari pertama kita puasa sampai hari terakhir kita puasa. Apabila kita melaksanakan puasanya itu dengan imanan wahtisaban. Nah, jadi tidak ada pembagian ketiganya itu. Imanan wahtisaban. Apa ya, itu? Imanan wahtisaban itu kita melaksanakan perintah Allah itu atas dasar keyakinan iman kita kepada Allah. Bahwa perintah melaksanakan puasa itu Allah mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Utamanya agar kita menjadi bertambah takwa. Kita tahu ya Bu ya, yang namanya puasa itu kan sama dengan menahan diri ya. Betul. Apakah hanya menahan diri dari lapar, haus, dan menahan diri dari syahwat saja? Meskipun kalau dilihat dari bahasanya itu ya sudah cukup gitu ya. Tapi apakah kita sebagai orang beriman hanya hanya menahan diri dari makan, minum, dan syahwat saja? Rasanya akan rugi sekali ya. Kita akan mendapatkan rahmat Allah, menginginkan maghfirahnya, dan ingin terbebas dari siksa api neraka. Masa cuman begitu aja ya? Mestinya kan pakai syarat ya untuk bisa mendapat rahmat Allah. Antara lain Allah memberikan ketiganya itu karena Allah tahu bahwa yang namanya puasa, menahan diri itu tidak mudah, tidak ringan. Karena pada dasarnya ketika kita mengatakan menahan diri dari makan minum, sesungguhnya banyak sekali yang kita tahan untuk bisa tidak makan, bisa tidak minum gitu ya. Kita bisa menahan makan, itu kan sebetulnya banyak sekali hawa nafsu yang kita inginkan ketika kita ingin makan. Kita punya uang, banyak makanan terhidang di hadapan kita. Milik kita, dan itu makanan yang halal. Demikian juga sikap-sikap dan perilaku kita sebetulnya banyak yang sebetulnya boleh-boleh saja dilakukan. Tetapi seandainya itu tidak dilakukan, itu ditahan diri untuk tidak dilakukan selama bulan Ramadan ini, tentu saja akan membawa hikmah yang luar biasa. Misalnya YouTubean, boleh nggak? Boleh. TikTokan, menonton film, bolehkah? Boleh kan? Tapi kalau misalnya hari-hari kita itu diganti dengan membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian, kira-kira lebih banyak yang mana manfaatnya? Maka yang terberat di sini adalah menimbang mana yang baik dan bermanfaat untuk kita lakukan, mana yang sebaiknya kita tinggalkan. Utamanya di dalam bulan puasa ini adalah sebagai tempat untuk berlatih. Kalau selama bulan Ramadan kita mampu melatih diri memilih kegiatan mana yang lebih bermanfaat,
terbiasa selama 1 bulan, atau ya katakanlah sekarang sudah separuh ya, separuhnya ini kita latihkan diri untuk memilih hanya melakukan yang bermanfaat untuk pengembangan diri kita kepada ketakwaan, maka mudah-mudahan setelah puasa nanti kita akan terbawa meninggalkan hal yang kurang bermanfaat dan melakukan sesuatu hanya untuk yang bermanfaat saja. Gimana menurut Bu Nila kalau seperti itu? Ya, ternyata ya berat juga ya Bu ya, latihan menahan. Ya. Ternyata tidak hanya menahan makan dan minum. Betul. Karena kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu rahmat, maghfirah, dan dibebaskan dari siksa api neraka. Dan itu diberikan oleh Allah sejak hari pertama ya Bu ya, tidak hanya 10 hari, dengan syarat tadi menjalankan puasanya dengan keyakinan, kepercayaan, apa tadi Bu? Imanan wa ihtisaban. Nah ini Bu, dari keterangan itu tadi Bu, hikmahnya apa Bu? Hikmah puasa itu apa ya Bu ya? Pasti ada lah ya Bu ya. Ya, jadi hikmah dari puasa ini kalau saya pikir menahan diri itu hal yang paling pokok di dalam hidup kita. Karena setiap saat, setiap hari kan kita itu berperang ya antara hawa nafsu dengan hati nurani. Berperang antara kebaikan dan keburukan yang berasal dari hawa nafsu kita. Jadi kalau kita mampu menahan diri dengan tadi memilih kegiatan tadi, itu kan betul-betul kita menahan diri untuk tidak melakukan ini, tetapi melakukan ini yang jauh lebih bermanfaat. Saya kira itu yang paling utama, bagaimana kita menahan diri untuk berdisiplin, untuk bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketugasan, berdisiplin dalam beribadah, berdisiplin di dalam membaca Al-Quran. Nah itu menahan diri itu terkait dengan kedisiplinan kita, karena hanya dengan disiplin orang bisa meningkatkan diri menjadi yang lebih berkualitas. Intinya bagaimana caranya kita harus bisa menahan diri ya Bu ya, baik dari makan, minum dan lain-lainnya. Emosi, marah, karena kita akan mendapatkan sesuatu yang besar sekali. Terima kasih Bu Ika. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita dan kita bisa melaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.